Zaman terus berubah, pengetahuan pun terus berkembang. Teknologi terus melaju dengan cepat. Namun, kenapa korupsi di negara ini terus meningkat? Tak dapatkah korupsi ini hilang dari muka bumi, walaupun telah ada perkembangan yang pesat? Di ibu kota, hiduplah seorang laki-laki bernama Andi. Ia hidup bersama ayahnya yang merupakan seorang pejabat, beserta dengan adik kembarnya yang bernama Agus. Andi dan Agus merupakan anggota OSIS di sekolah mereka. Walaupun mereka sama-sama sebagai anggota OSIS, pribadi Agus dan Andi sangatlah berbeda. Selamat siang semua, hari ini kita akan membahas mengenai prom night kakak kelas kalian. Sebagai penanggung jawab kegiatan ini, saya berserta para guru sudah memutuskan beberapa murid untuk mengurus dan menjadi penanggung jawab inti. Andi, Vivian, Rachel, dan Agus, kalian bisa kan? Bisa Bu, saya dan yang lain akan segera menyusun rancangan untuk acara tersebut. Oke guys, pertama kita harus dapat sponsor dulu. Jadi Agus sama Vivian lu berdua cari sponsor bisa? Ini mau sponsornya di bagian apa ya? Gimana kalau sponsornya di bagian minuman gitu? Jadi untuk minuman kakak kelas, guru, sama sopir, kita nggak perlu keluar banyak. Boleh tuh, sama sponsor apa aja boleh, tapi dalam bentuk uang ya kalau bisa. Nanti nama sponsornya kita pajang waktu prom aja, kalau nggak di buku kenangan. Nanti gue coba deh. Yang kalian bilang itu bagus juga sih, jadi bisa kurangin pengeluaran. Nanti lu berdua kabarin ya, setidaknya 3 minggu lagi kabarin. Oke. Gimana Vi, Gus? Udah dapat belum sponsornya buat prom? Gue dapet sponsor yang kasih uang sih. Nama sponsornya apaan? PT Coca-Cola, dia udah langsung mau kasih minuman sama dana gitu. Hebat banget lu, kok bisa? Iyalah, orang bokap dia kan kerja di situ. Ya udah bagus, malah nggak usah repot-repot. Oh, itu bokap gue juga mau nambahin sponsor dana, tapi dia kagak mau ditaruh di buku kenangan. Seriusan, gila baik banget bokap lu. Nanti gue buat nama dia di prom bagian sponsor aja deh. Boleh deh. Kok gue nggak tahu bokap bilang gitu? Emang lo harus tahu semua omongan gue sama bokap? Enggak kan? Udah, lu berdua jangan berantem deh. Iya nih, orang kita dapat sponsor, kenapa lu berdua malah berantem? Iya deh, kalau gitu ntar Agus sama Vivian, lu berdua bilang ibunya aja. Buat urunan kakak kelas dikurangin, karena kan kita udah dapet sponsor yang gede. Boleh tuh. Guys, gue ada ekstra nih, gue cabut duluan ya. Oke, Andi. Vi, Shell, mending kagak usah ikutin usul Andi buat kurangin biaya urunan deh. Kenapa? Kan sponsor kita udah gede. Ya, biar ntar ada sisa, kan jadi kita bisa pakai buat kita sendiri. Nah, setuju tuh gue. Lagian kan lebihnya paling gas berapa? Bisa sih, lagian lumayan juga dapat uang tambahan. Sip. Tapi nggak usah bilang Andi guys, ntar dia ribet. Agus dan Vivian memberitahukan kepada guru mereka mengenai sponsor yang didapatkan. Namun, mereka tidak memberitahukan mengenai rencana dari Andi mengenai pengurangan dana untuk prom night ke Bali bagi kakak kelas mereka. Di Bali, guru memberikan acara bebas untuk panitia dan kakak-kakak kelas. Pada saat itu, Vivian menawarkan uang sponsor yang lebih untuk dipakai panitia berbelanja keinginan mereka. Andi menolak hal itu dan menasihati kawannya. Namun, temannya dan Agus tidak mau mendengarkan nasihat dari Andi. Terima kasih ya anak-anak atas kerja keras kalian. Tahun depan kalian juga akan merasakan hal yang sama seperti kakak kelas kalian. Oh iya Bu, terima kasih. Kami minta maaf kalau seandainya ada kekurangan. Oh ya nak, apakah dananya ada sisa? Gak ada Bu, sudah dipakai untuk keperluan prom semua Bu, bener kan guys? Iya, Bu. Baiklah kalau begitu. Jangan lupa untuk laporan pertanggungjawabannya ya nak. Baik Bu. Vi, nanti lu karang dikit ya dananya biar nggak ketahuan kita pakai buat belanja. Oke, Gus. Tapi guys, kalian harusnya jujur, bukannya malah nipu begini.
Aduh, udah Landi. Lu bukan ketua di sini, kita sama-sama penanggung jawab. Nggak usah so suci sama ngatur deh. Jadi gue harus gimana nih Gus? Udah, nggak usah dengerin Andi. Buat aja yang kayak gue bilang tadi. Oke, Udah yuk pulang, capek nih. oke. Gimana acara kalian? Lancar? Lancar kok, apalagi dapat sponsornya kan gede. Bagus dong. Terus kalian belanja di sana? Ya, kenapa kok tiba-tiba mau Iya jadi dong. sponsor? Ngomongnya satu-satu ya. Kenapa kok tiba-tiba ayah mau kasih sponsor? Kok nggak bilang ke Andi sih? Ya ampun, bahas itu lagi. Kan gak semua harus dikasih tahu ke lu, Di. Udah, gak usah berantem. Ya kan gak apa-apa, ayah cuma pembantu aja. Oh, oke ya. Ngomong-ngomong, kosongin jadwal kalian 1 minggu ke depan ya. Ayah pengen ajak kalian jalan-jalan, dan kalian harus ikut. Oke ya, asik. Bisa bolos sekolah. Kenapa? Kok kami harus ikut ya? Karena gak ada yang jagain kalian di rumah. Ayah udah izinin kalian kok. Ini Pak transportasi yang sudah kami sediakan. Dan ini ada pesangon untuk jalan-jalan Bapak dan keluarga. Oh iya, makasih. Wih, ya enak ya jadi pejabat. Dapat pesangon. Yah, ini kan harusnya nggak dipakai buat jalan-jalan. Gak apa-apa, kan juga sekali-sekali. Aduh, kan bukan masalah besar juga. Ayah pasti udah kira-kira, Di. Iya, kamu gak usah terlalu mikirin jelek-jelek. Melanggar dikit itu gak apa-apa kok, Di. Asal jangan ketahuan. Emang ayah nggak malu? Itu uang kan untuk masyarakat umum, bukan untuk kesenangan ayah. Kamu mau menggurui ayah gitu? Ayah, bukan mau menggurui, tapi apa ayah nggak malu seorang pahlawan seperti Bung Hatta aja nggak mau pakai mobil dinas untuk ketemu ibunya? Masa ayah yang bukan pahlawan aja berperilaku kayak gitu? Maksud lu ayah korup gitu? Nggak usah so drama deh. Emang kenyataannya hal itu termasuk korupsi, kan pakai uang daerah untuk jalan-jalan. Terus kamu mau ngelawan ayah? Ayah yakin kamu gak bisa hidup tanpa uang ayah? Andi nggak mau sama sekali pakai uang rakyat buat beli barang apapun. Emang kamu tahan nggak beli barang branded di sini? Gue yakin lu nggak bakal tahan. Bener kata Agus. Emang kamu bisa gak pakai duit ini buat beli apa-apa? Ayah yakin? Enggak. Orang kamu hidup mewah selama ini. Andi yakin bisa kok. Andi nggak mau merugikan rakyat. Itu hak mereka yang harusnya mereka terima dan bisa pakai. Ya udah, terserah kamu. Selama acara jalan-jalan mereka, Andi sama sekali tidak membeli barang apapun dengan uang ayahnya. Makan pun dia pakai uangnya sendiri yang ia bawa dari Jakarta. Uang itu dia dapatkan dari prestasi-prestasi yang ia gapai sebelumnya. Bahkan ayahnya sendiri heran dengan sikap anaknya yang satu itu. Wah, sungguh, dia adalah Bung Hatta kecil di masa sekarang ini. Ayahnya pun terpukul lewat perilaku Andi yang benar-benar menolak tegas perilaku korupsi, bahkan perilaku yang kecil sekalipun. Akhirnya, sang ayah dan Agus pun berubah. Mereka malu akan bawahan-bawahan yang melihat sikap korupsi mereka. Terlebih, mereka malu akan Andi, sang Bung Hatta kecil yang memiliki sikap yang sangat bersih. Tokoh yang kami pilih adalah Muhammad Hatta. Ini karena beliau merupakan salah satu tokoh anti korupsi yang bahkan tidak melayani tindakan korupsi sekecil apapun. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini yaitu bertanggung jawablah dalam setiap pekerjaanmu dan lakukanlah dengan jujur serta tak perlu membenamkan diri dalam kemewahan dan kebohongan agar bangsa ini terbebas dari korupsi. Keprihatinan di masa sekarang adalah generasi bangsa yang baru memiliki kesadaran korupsi yang rendah lewat tindakan tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Yang dilakukan Muhammad Hatta pada masa ini adalah ia akan menegur generasi muda karena generasi muda merupakan penerus bangsa dan jangan sampai bangsa ini menjadi bangsa yang penuh dengan korupsi.
Yang dapat dilakukan kelompok untuk mencontoh nilai dari Muhammad Hatta pada masa sekarang ini ialah dengan bersikap jujur dan bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari. Semisalnya, membuat laporan pertanggungjawaban organisasi dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, serta tidak menggunakan barang yang ditujukan untuk kepentingan umum hanya untuk memuaskan kepentingan pribadi.